Cing, Ya, gimana Pak? malam minggu majusan di kantor. Iya. Di. Barusannya kita ketemu lagi nih setelah Iya, deh. beberapa hari. Saya kemarin pemulihan dulu. Ya, pagi seng. Flu berat, Pasabelah. capean dan lain-lain. Ya, benar gimana kabarnya untuk di akhir pekan ini menjadi akhir pekan yang melelahkan untuk warga yang melewati Dusun Kapang, Desa Labu Aja, Kecamatan Cendrana. Jadi ada kejadian truk mogok di sana jam 1 dini hari tadi kemarin, hari Sabtu dini hari, menyebabkan kemacetan panjang Dede. sepanjang 8 km dan waktunya itu 16 jam untuk bisa diurai itu kemacetan. Hanya satu truk kontainer yang mogok di situ. Kenapa? Dia ini kan daerah situ kan 400 meter, hampir 500 meter di atas ketinggian permukaan air laut. Artinya itu tinggi. Memaksakan naik dengan jalan juga yang tanjakannya juga curang, ya sudah mogok. Dan itu hampir setiap tahun begitu, Bang. Kenapa ndak Hampir dicarikan setiap solusinya? tahun. Nah, solusinya mungkin sudah dilakukan dengan cara pemangkasan jalanan toh, Iya. sehingga tidak terlalu curang. Nah, cuma kan memang belakangan ini arus lalu lintas di sana itu tidak sama seperti tahun 70-an 80-an, Pak. Iya, menggila Midi. Sekarang sudah menggila. Dan data yang kita dapatkan itu setiap hari tidak kurang dari 2.000 kendaraan Iya, yang lalu-lalang di Dede. sana. Nah, Banyak ini kalau 8 minto. km itu sekitar 1.600 kendaraan yang antri, dengan estimasi kendaraan itu sekitar 4 meter panjangnya. Jadi memang sudah dilakukan solusinya dan itu sudah ratusan miliar turun anggaran ke situ untuk memangkas itu gunung di sana, sehingga dia lebih tidak rata sih, tapi agak lebih elevasinya itu agak lebih kurang ketimbang kemarin. Seperti ada kan jalanan layang di sana Iya. yang sudah diubah. Dulunya kan itu berkelok naik. Pernah saya ke Bone naik motor, sesanya motor saja sesa. Apalagi kalau misalnya mobil truk. Nah, kenapa misalnya di sana mobil truk atau kontainer suka lewat? Karena panjangnya itu pun dari Makassar ke Bone itu ke Pelabuhan Bajoy itu sekitar 166 km. Udah deh, belana. Tapi lebih jauh lagi kalau kita jalur selatan, Pak. Berapa kilo? 350 km. lele. Hampir 2 kali lipat. Jadi memang di sana memang jalur ekonomis. Tapi kalau berhenti begitu sudah menyusahkan semua orang. Jadi memang harusnya, kalau saya sih pemerintah, jalur untuk kontainer itu jangan lewat situ. Iya, di. Iya, kontainer, pokoknya mobil-mobil di atas 10 roda lah. Karena kalau berhenti sudah Ay. seperti ini terus. Dan itu kayaknya hampir setiap bulan begitu. Dan itu penyelesaiannya darat karena ada jalan lain Betul. di tengah hutan. Nah, jadi itu yang menjadi headline besok. Kita juga turunkan berapa sih sebenarnya jumlah kendaraan di wilayah utara atau timur Sulawesi Selatan ini, mencakup Bode, Sopeng Wajo, Masinjaya yang sering dilalui. Besok kita baca di headline, jelas rata-ratanya. Yes. Kemudian yang lain juga adalah nanti mulai berlaku di hari Senin Iya. ketika emak-emak ini
mau belanja minyak goreng harus menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi. Kodongnya. Jadi artinya kita sudah vaksin. Jadi harus ditunjukkan, itu jadi salah satu tiket untuk bisa membeli minyak goreng murah. Gitu 14.000 minyak goreng curah atau yang dipakai oleh emak-emak ini untuk misalnya UMKM, berdagang, gorengan dan lain-lain, harus ada itu. Dan itu berlaku hari Senin tanggal 27 Juni 2022. Nah, yang lain juga apa namanya, kereta api itu sudah selesai progresnya 90% dari Maros ke Baru. Nah, itu sudah selesai 90%, artinya sisa 10%. Mami, nampaknya 10% ini tinggal penyambungan rel-rel saja toh. Karena informasinya pembebasan lahan di Maros yang membutuhkan waktu lama itu sudah kelar. Iya. Jadi sudah selesai pembebasan lahan dan Oktober ini sudah dimulai penjualan tiket perdana. Jadi kalau kita mau nonton PSM nanti di Parepare bisa mengenai kereta api. Jadi kita naik di stasiun di Maros, kemudian sampai di Baru, ujung Baru. Nah, bisa nih. Jadi itu juga bisa mengurangi kecelakaan. Seperti kemarin kan ada satu supporter kita dari sini ya, Iya. dari Makassar kecelakaan karena api nonton. Semoga saja kalau ini jadi, itu bisa mengurangi kecelakaan lalu lintas antara Maros ke Parepare. Oke, itu untuk besok. Kemudian di halaman politik ini Pak Gubernur tadi, halaman Sulsel ya, Pak Gubernur membuka ya, membuka musabakah tilawatil Quran MTQ ke-32 di Bone. Dan beliau ini hari Senin akan naik haji lewat jalur khusus tentunya ya, kalau gubernur. Jadi memang kepala daerah itu ada jalur khususnya. Jadi beliau akan naik haji kita, dan nampaknya juga minta doa kepada masyarakat di MTQ, ustazah penghafal Quran ini ya tadi mungkin ya. Kemudian yang lain juga terkait PAN. PAN di Bone ini juga mengusulkan calon presiden, dan calon presiden yang diusulkan adalah Andi Amran Sulaiman. Jadi memang Amran ini memang sudah lama diusulkan sebagai capres ataupun cawapres. Jadi yang menarik karena dari Bode usul Pak Amran, dari gua usul Pasar. Ya, iya. So kita lihat siapa nanti yang akan masuk lagi ke pencalonan nanti. Bisa saja mereka, ya bisa saja tidak. Ada calon-calon lain lagi dari Indonesia Timur. Kita lihat nanti. Seru nih tadi. Nah itu menjadi seru. Kemudian di liputan haji untuk besok juga jadi yang menarik ini kan di pesawat nanti ini tidak akan tersedia air. Jadi jemaah yang buang hajat itu hanya bisa memakai tisu. Nah, jadi karena di pesawat itu untuk mengurangi bobot air itu memang lebih berat, jadi ketimbang tisu. Jadi ya apalagi kan pesawat itu bawa barang bawaannya jemaah haji. Iya, banyak sekali. Jadi diganti pembersih itu menjadi tisu. Kemudian yang lain juga barang yang dilarang ke pesawat seperti burasa. Jadi dilarang bawa burasa itu. Nah itu Tommy tahuin. Apalagi abon.
Tidak ada kayaknya abon di abon komandan dulu. Iya. Jadi buras dilarang, air minum dilarang, pisau gunting itu kan pasti nih. Sampo, sabun cair, tapi buras sudah dilarang. Den. Jadi kalau mau makan ya makan sesuai dengan makanan yang disiapkan oleh petugas di, Iya tahu, Pak. di pesawat tentunya. Kemudian yang lain jemaah ini mesti menyiapkan fisik karena suhu di Mekah ini sekitar 47 derajat. Wah itu sangat panas sekali tuh kalau begitu 47 derajat. Apalagi haji itu kan adalah perjalanan fisik. Betul. Jadi selain perjalanan rohani itu juga fisik karena kita mesti kemana-mana naik bus, kemudian jalan kaki, apalagi hotel tak jauh dari pusatnya. Nah, misalnya jauh dari Masjidil Haram, nah, itu mesti jalan kaki panjang sekali. Jadi memang harus menyiapkan fisik kuat. Jadi Paling itu paling utama siapa ke vitamin. ya, apa itu Pong kalau poin vitaminnya itu? Banyak sekali yang bawa jamaah haji ke Makkah ini. Jadi memang harus siapkan vitamin. Telepon nggak yang belum pergi pi, masih ada aja waktu. Jadi jamaah haji ini telepon Uni Health ya. Iya. Uni Health di Makassar untuk meminta arahan dan vitamin yang cocok untuk menghadapi suhu ekstrim di Mekah. Gratis biaya konsultasi. Gratis biaya konsultasi. Gimana Brodi? Jadi memang jamaah disuruh untuk menjaga kesehatan ya di tengah cuaca ekstrim ini. Jadi jangan sampai ada yang dehidrasi. Betul. Jadi harus bawa air kemana-mana. Ini kayaknya mirip dulu tahun 2010 2009 yang panas sekali itu. Kemudian sekretaris panitia penyelenggara ibadah haji Pak Iqbal Ismail tadi ini sudah mengingatkan kepada jamaah calon haji untuk tidak berbuat maksiat selama menjalankan ibadah haji, dan intinya juga jangan bertengkar antar kita. Jadi harus kompak. Betul. Jadi jangan sembarang bikin di atas. Bayar tunai kok itu. Dibayar tunai itu dan banyak kejadian. Jadi mesti menjaga menjaga sikap lah selama melaksanakan ibadah haji. Ya, sekitar 40 hari di atas di tanah suci. Iya. Mekah. Itu kalau haji Pon, dan itu saja kalau kami dari halaman haji dan politik untuk besok. Dadah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.